Shalom jemaat Tuhan, hari ini bersyukur kepada Tuhan kalau kita bertemu kembali dalam siraman rohani dan seperti biasa saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan semua bahwa kami sebagai hamba-hamba Tuhan setiap hari selalu berdoa untuk jemaat agar damai sejahtera, pertolongan dan kasih setia Bapa di sorga selalu menyertai dan tinggal dalam kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait bagaimana Allah berdaulat atas setiap kehidupan umatnya dan Allah tidak akan dipengaruhi oleh siapapun yang berkuasa di dunia ini. Sekali kedaulatan Allah untuk orang benar tidak akan pernah berubah dan Dia tidak akan meninggalkan orang benar tersebut. Di dalam Bilangan, kitab Bilangan 23 ayat 19 sampai 21, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Ya, puji Tuhan. Kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat melihat bagaimana Allah itu bekerja dengan luar biasa melindungi umatnya, melindungi milik kepunyaannya. Dan kala itu peristiwa tentang seorang raja ya Moab, yaitu Balak ya, di mana dia menginginkan bahwa Bileam ini ya, seorang nabi ini berpihak kepada dia untuk mengutuki bangsa Israel karena ada ketakutan dalam kehidupan si Balak ini ya. Nah, dengan demikian dia mengundang atau datang kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Karena apa? Karena ada ketakutan dan pokoknya pengennya seorang nabi ini ada di pihak dia. Tetapi ternyata pada faktanya Tuhan justru menaruh berkat di dalam mulut dari Bileam ini. Sehingga ketika Bileam ini bertemu dengan Balak ya, dia justru mengucapkan kata-kata berkat. Lalu kemudian dirayu lagi untuk berada di pihak dia ya. Tapi Bileam tetap di dalam mulutnya ditaruh ucapan-ucapan berkat bagi bangsa Israel. Artinya bahwa Allah itu melihat kebenaran dan tidak akan berubah karena seorang penguasa. Tuhan bisa merubah hambanya atau meneguhkan hambanya untuk tidak berpihak kepada orang yang berniat jahat kepada orang benar. Dan di sini terlihat bahwa Balak memiliki rencana jahat kepada bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub ya, agar dikutukin supaya kalah, mungkin bisa supaya menderita dan sebagainya. Tapi faktanya di dalam ayat 19 di situ dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Artinya Allah itu prinsip ya, kalau melihat kebenaran ya kebenaran, tidak bisa dia kayak demi menyenangkan manusia padahal itu adalah hal yang salah maka dia berbuat yang salah. Tidak. Lalu kemudian dia bukan pribadi yang menyesal ya sehingga menarik ucapannya. Dalam arti ketika dia melihat kebenaran, dia tidak akan kayak mengingat masa lalu yang sudah dilewati lalu kemudian kayak kembali mengungkitnya lalu kemudian setuju dengan Balak ya. Tidak demikian. Dia justru malah mengasihi bangsa Israel. Karena apa? Di dalam ayat 20 dan ayat 21 di situ Bileam menjelaskan bahwa Allah tidak menemukan sesuatu yang harus mengeluarkan kutukan atau hukuman kepada bangsa Israel. Justru Allah memberikan pertolongan, perlindungan kepada bangsa Israel yang diharapkan Balak untuk dikutuk ya, supaya mendapatkan kesulitan, tapi justru Tuhan tidak melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak menemukan hal yang buruk dalam pribadi bangsa Israel. Nah, sehingga dalam hal ini saya merenungkan bahwa
Allah sangat berdaulat atas kebenaran. Siapapun penguasanya, siapapun orang yang hebat di dalam dunia ini, siapapun orang yang ditakuti dan sebagainya, ketika orang tersebut berusaha untuk mencelakai orang lain, khususnya Balak yang ingin bangsa Israel menderita, mengalami kekalahan ataupun dalam kesulitan, di sini Tuhan tidak memandang itu. Tuhan justru melihat bahwa bangsa Israel ini berubah, sudah mengalami pertobatan, lalu kemudian Dia melindungi bangsa Israel, tidak mau mengutuk. Hal ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita bila menjadi orang yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup seturut kehendak Tuhan, tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman orang yang di sekitar kita. Mungkin kita pernah mendengar nih kayak, orang ini kayaknya udah mulai gak senang dengan saya deh. Udah jangan-jangan merancangkan yang jahat dah. Udah jangan-jangan ini nanti membuat sesuatu yang merugikan saya. Jangan takut. Sebab sesungguhnya Allah itu bukan manusia. Dia adalah pribadi yang tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kedaulatan dan kekudusannya bagi umat yang mengandalkan Dia. Walaupun bangsa Israel dulu adalah pribadi atau bangsa yang suka melawan Tuhan dan sebagainya, mengecewakan Tuhan, tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, kasih Allah besar kepada mereka. Sama dengan kita. Walaupun kita mungkin sering berlaku salah, kita juga pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah, maka Allah juga akan melindungi kita dari orang-orang yang mencoba untuk menjahati kita. Apapun itu yang dikerjakan orang untuk menjahati kita, Tuhan akan bertindak membela dan menyelamatkan kita. Jadi jangan takut, sebab firman Tuhan ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, ya, bahwa Allah bukan manusia. Jadi kita percaya kepada Dia, kita yakin kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang akan selalu menjagai kita. Dia yang akan memberkati kita, dan Dia yang akan selalu selama-lamanya mengasihi kita. Jadi terpujilah nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih memiliki pengharapan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, bahwa Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam hal keputusan Tuhan. Ketika ada orang yang tidak suka kepada orang benar, walaupun dia adalah orang yang punya kuasa dan kemudian mempengaruhi orang-orang yang mengenal Engkau untuk mengutuki ataupun menjahati orang-orang yang di dalam Engkau. Tapi Engkau tidak akan mengizinkan itu terjadi, Tuhan. Demikianlah iman kami kepadamu. Kami mohon kepada Bapa di sorga bahwa Tuhan juga menjagai kami sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan menjagai bangsa Israel. Ketika ada kutukan-kutukan diucapkan untuk kami orang-orang yang mengandalkan Engkau, maka kami percaya Tuhanlah yang akan menggagalkan kutukan-kutukan itu dan menghancurkannya di dalam nama Yesus, sebab Engkau akan selalu melindungi kami semuanya, Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami padamu, berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Biarlah baik pekerjaan kami, keluarga kami, hidup kami semuanya dalam naungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mengucap syukur untuk renungan hari ini. Diberkati setiap kami yang berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.